Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, mempelajari Sirah Nabawiyah dengan tujuan mengkaji riwayat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian belaka, episode-episode bersejarah, ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah saja. Oleh sebab itu, tidak seharusnya kita menganggap kajian sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sama dengan membaca dan menelaah sejarah para raja di zaman purbakala. Namun, tujuan pokok kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini ialah supaya setiap muslim dapat memahami dan menggambarkan bahwa hakikat zahir dan batin Islam semuanya terpadu dalam penghidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Gambaran ini pendengar akan hadir setelah seorang muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip serta dasar-dasar Islam satu persatu yang terangkum dalam kisah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendengar, kajian riwayat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah suatu usaha untuk memahami intisari dasar-dasar Islam, kemudian menyesuaikannya dengan sang pemimpin umat Islam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendengar yang budiman, sebelum membahas secara lengkap dan secara detail tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan harus kita pahami mengenai kenapa kita harus mempelajari Sirah Nabawiyah ini. Yang pertama, kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini untuk memahami pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan dan suasana hidup beliau. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sebagai manusia pintar yang mampu menciptakan agama, tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima wahyu dan taufik darinya, sehingga manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikuti perilaku beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dalam segenap lini kehidupan kita. Nah, kemudian pendengar, dari kehidupan Nabi ini juga dapat dijadikan sebagai dasar-dasar hidup kita, di mana jika manusia ingin mencari contoh terbaik dalam kehidupan ini, maka mereka akan mendapatkannya dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tidak heran mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, sebagai contoh kepada umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman memuji pribadi nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kedatangan hari kiamat, serta ia banyak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Nah, semoga saja pendengar pembahasan tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti yang akan mulai kita bahas pada edisi-edisi berikutnya dapat membantu kita dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Sebab banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa dipahami dari kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian mendengar poin yang kedua, manfaat dari mempelajari Sirah Nabawiyah adalah menjadi pelajaran bagi para pendidik, para guru, para da'i, politikus, pejabat, dan juga yang lainnya, dalam sistem dan metode pendidikan yang baik dan benar kepada umat. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pendidik, seorang penasihat, seorang guru, dan juga pembina yang utama, memberikan solusi dari setiap permasalahan
dan memudahkan umatnya dalam metode dan sistem pembelajaran beliau. Kemudian mendengar di antara faktor yang menjadikan sejarah Nabi Muhammad SAW mampu menjawab semua permasalahan hidup umat, mulai dari masalah pendidikan, masalah politik, akhlak, dan juga yang lain sebagainya, ialah karena sejarahnya bersumber dari orang-orang yang terpercaya. Dan kisahnya yang lengkap meliputi segenap bidang kehidupan, baik dari segi individu maupun sosial kemasyarakatan. Bahkan, bukan hanya itu saja, sejarah Nabi Muhammad SAW juga menghidangkan kepada kita semua contoh utama bagi seorang pemuda yang baik pribadinya, dipercaya oleh umatnya, dan yang lebih utama lagi, beliau SAW adalah seorang manusia yang menyeru umat manusia ke jalan Allah secara lembut. Seorang pejuang yang mengorbankan sepenuh usaha dan juga tenaganya demi menyampaikan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kepala negara yang mendayung bahtera pemerintahannya dengan cakap dan juga pintar. Bukan hanya itu saja, beliau juga seorang suami yang lemah lembut, lagi penuh kasih sayang dan penuh rasa cinta terhadap istri-istrinya. Seorang ayah yang teliti dan juga bijaksana dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan beliau SAW juga seorang komandan peperangan yang sangat cerdas, penuh dengan taktik dan strategi, dan beliau SAW juga seorang hamba yang mendedikasikan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan hal ini pendengar, tidak ragu lagi bahwa mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW atau sirah nabawiyah adalah memahami semua sudut kemanusiaan dengan baik dan juga sempurna. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, berhubungan dengan sumber-sumber sejarah Rasulullah SAW, hal ini terbagi menjadi beberapa sumber yang pasti sangat amat terpercaya dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Yang pertama adalah Kitabullah, yakni Al-Quran. Pendengar, Al-Quran merupakan sumber utama untuk memahami potongan-potongan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang syarat makna dan juga hikmah yang sangat banyak ini memaparkan beberapa bagian dari kehidupan Nabi SAW. Seperti ayat-ayat yang diturunkan mengenai pernikahan beliau SAW dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Selain itu juga tercantum kisah peperangan Badar, perang Uhud, perang Khandaq, serta perang Ahzab untuk memberikan pelajaran dan hikmah yang sangat banyak kepada umat mengenai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman, serta azab bagi orang-orang yang kafir kepadanya. Nah, sebenarnya pendengar yang budiman, penjabaran Al-Quran Al-Karim tentang perjalanan hidup Nabi SAW ini terlalu ringkas, namun padat dengan hikmah dan juga pelajaran. Serta memang inilah cara Al-Quran dalam menceritakan perihal-perihal para nabinya yang terdahulu, serta umat manusia di zaman silam, agar tentunya umat Islam dapat memetik pelajaran yang melimpah dari kisah-kisah tersebut. Kemudian mendengar sumber otentik yang kedua dari sirah nabawiyah adalah hadis Nabi. Pendengar, selain Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih juga merupakan bukti otentik untuk mempelajari sirah nabawi. Sumber yang kedua ini lebih luas dan juga lebih terperinci daripada yang pertama, yaitu Al-Quran. Namun, meskipun seperti itu, kita masih tidak bisa memahami gambaran lengkap tentang kehidupan Rasulullah SAW sejak beliau SAW dilahirkan hingga wafatnya. Karena beberapa sebab. Seperti yang pertama, karena kitab-kitab hadis disusun mengikuti maudhu ataupun judul-judul yang dirangkum dalam tema-tema yang bersangkutan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, hadis-hadis yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah SAW, mulai dari awal hingga akhir, ini masih berserakan, bercampur, dan juga tidak tersusun dengan rapih berdasarkan dengan waktunya. Kemudian sebab kedua kenapa
Hadis tidak bisa menggambarkan secara utuh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena para ahli hadis, terutamanya penyusun kitab-kitab hadis yang 6, tidak menyusun hadis berdasarkan sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka menyusun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut berdasarkan judul-judul fikih ataupun tema-tema tertentu. Nah, kemudian mendengar sumber yang ketiga, yang tidak kalah penting dari dua sumber sebelumnya, adalah kitab-kitab sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, riwayat hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman silam disampaikan melalui lisan saja, tanpa mendapat perhatian untuk dibukukan. Walaupun ada sebagian ulama yang membahasnya berdasarkan kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, muncullah beberapa ulama yang mulai mencatat riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tertib. Hanya saja mereka menulisnya sebatas dengan apa yang mereka ketahui saja. Di antara mereka adalah Urwah ibn Zubair, Abari bin Utsman, Ibnu Shibab al-Zuhri, dan juga yang lainnya rahimahumullah. Namun sayangnya apa yang mereka tuliskan telah hilang dan hanya tersisa beberapa bagian saja yang itu pun sudah tercerai-berai. Kemudian pendengar yang budiman, setelah itu muncullah generasi penyusun riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkemuka. Di antara mereka adalah Muhammad bin Ishaq al-Waqidi dan juga Muhammad bin Sa'ad rahimahumullah. Namun sayangnya, tulisan mereka juga banyak hilang dari perpustakaan kaum muslimin kala itu. Kemudian, setengah abad berikutnya dari generasi mereka, hadirlah generasi baru yang mulai konsen dan juga teliti untuk kembali menyusun sirah nabawiyah dari sumber-sumber yang terpercaya. Di antara mereka yaitu Abu Muhammad Abdul Malik rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Ibnu Hisham. Beliau rahimahullah telah menghidangkan kepada kita intisari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sangat menarik, yang beliau rangkum dari kitab Al-Maghazi wal Syiar yang dikarang oleh Ibnu Ishaq rahimahullah. Hal ini sebagaimana yang dipuji pula oleh Ibnu Khillikan rahimahullah. Setelah itu pendengar, barulah bermunculan ulama-ulama lain yang mengikuti jejak langkah mereka dalam menyusun sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang menyusunnya dari berbagai aspek hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian mereka ada pula yang mengkaji dari sudut-sudut hidup tertentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya Al-Asfahani rahimahullah dalam bukunya Dalail an-Nubuwah, tanda-tanda kenabian, Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Asy-Syama'il, dan begitu pula Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Hingga kini pendengar, banyak ulama-ulama kontemporer yang telah menyusun perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang mudah dipahami dan disusun dengan sangat rapi, sehingga memudahkan kita untuk mempelajari dan mencontoh kehidupan sang idola kita, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pendengar kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rubrik Sirah Nabawiyah yang akan segera kami hadirkan beberapa edisi kemudian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.